Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran IPA atau IPAS. Kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam simbiosis. Simbiosis berasal dari bahasa Yunani. Sim berarti dengan dan biosis berarti kehidupan. Simbiosis juga bisa diartikan sebagai hubungan timbal balik yang sangat erat antara dua makhluk hidup yang berbeda dan berlainan jenis. Simbiosis terbagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Dikatakan simbiosis mutualisme karena dia memiliki hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kemudian dikatakan simbiosis komensalisme karena hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang lainnya tidak dirugikan. Dan simbiosis parasitisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, yang lainnya dirugikan. Berikut kita akan menampilkan contoh-contoh dari ketiga simbiosis tersebut. Contoh dari simbiosis mutualisme yang pertama yaitu pada kupu-kupu dan bunga, di mana seekor kupu-kupu itu akan mendapatkan madu dari bunga dan bunga itu sendiri juga mendapatkan keuntungan dibantu penyerbukannya dari kupu-kupu. Jadi mereka itu saling menguntungkan. Contoh simbiosis mutualisme yang berikutnya yaitu pada usus besar manusia. Kita memiliki usus besar yang ditempati oleh beberapa bakteri Escherichia coli, di mana bakteri tersebut sangat menguntungkan bagi usus besar kita. Karena apa? Karena bakteri Escherichia coli itu dia memakan bakteri-bakteri jahat yang ada di dalam usus kita, sehingga usus kita menjadi lebih sehat. Sedangkan bakteri itu sendiri mendapatkan keuntungan karena dia mendapatkan makanan dari bakteri-bakteri yang ada di dalam usus besar kita. Contoh yang berikutnya yaitu pada semut dan pada tanaman, di mana semut-semut itu bisa mendapatkan keuntungan, dia mendapatkan sarang atau dia bisa membuat rumah untuk tempat tinggalnya. Sedangkan tanaman itu sendiri dengan adanya semut, dia akan mendapatkan perlindungan dari hama-hama yang ingin merusak dari tanaman itu sendiri. Meskipun buat manusia itu akan menjadi sedikit kesulitan dalam mengambil buah atau mengambil daunnya. Contoh-contoh simbiosis komensalisme. Bunga anggrek yang menempel pada pohon mangga tidak akan merugikan pohon mangga itu sendiri. Karena apa? Karena bunga anggrek tidak mengambil makanan apapun pada pohon mangga. Dia menempel pada pohon mangga dengan tujuan untuk mendapatkan cukup sinar matahari. Karena kalau dia bisa menempel kan posisinya berada di atas, sehingga mudah sekali untuk mendapatkan pencahayaan, dengan tujuan mudah juga untuk melakukan proses fotosintesis. Contoh berikutnya yaitu hubungan antara ikan hiu dan ikan remora. Ikan hiu tidak merasa terganggu dengan adanya ikan remora, sementara ikan remora itu bisa mendapatkan makanan dari tubuh ikan hiu dan dia juga merasa terlindungi dari musuh-musuh. Perhatikan gambar pohon dan tanaman sirih. Tanaman sirih merambat di sebatang pohon, tetapi batang pohon tersebut tidak merasa dirugikan seperti halnya tanaman anggrek. Sirih pun juga tidak mengambil makanan apapun dari sebatang pohon tersebut. Dia menempel dengan tujuan untuk tempat perambatannya sehingga dia tetap bisa bertahan hidup. Berikut contoh-contoh simbiosis parasitisme.
tali putri dengan pohon inangnya, di mana tali putri itu mengambil sari makanan dari pohon inangnya. Dia sangat bergantung sekali dengan pohon inang. Sementara pohon inang itu merasa dirugikan karena dengan pertumbuhan yang sangat pesat dari tali putri, lama-kelamaan pohon inangnya akan menjadi kurus. Akhirnya akan menjadi mati. Pertumbuhannya terhambat. Simbiosis parasitisme berikutnya bisa kita lihat pada nyamuk dan manusia. Nyamuk memiliki kegiatan untuk menghisap darah manusia sebagai asupan makanannya. Sementara manusia merasa dirugikan. Dengan gigitan nyamuk, manusia bisa mengalami gangguan kesehatan seperti mengalami penyakit demam berdarah. Keberadaan tikus di sawah merupakan contoh dari simbiosis parasitisme. Tikus merupakan hama penyerang bagi tanaman padi, sehingga tikus itu merupakan musuh besar bagi para petani. Seharusnya para petani bisa panen raya, tetapi karena tikus menyerang sebelum waktu panen, sehingga hasil panen para petani bisa menyusut. Bahkan tanaman padi mungkin bisa rusak terlebih dahulu. Oleh karena itu, para petani sering melakukan usaha untuk penangkapan tikus supaya tidak mengganggu tanaman padi lebih lanjut. Nah, untuk tugas kalian di rumah, silakan lihat gambar-gambar berikut. Di sini ada ikan badut dan anemon laut, ada buaya dan burung plover, dan juga ada bunga rafflesia. Kalian kategorikan mereka termasuk simbiosis apa dan berikan alasannya. Selamat mengerjakan.